Bab 21. Ella kedatangan Cogan. Pernikahanku dengan Mas Ilyas sudah berakhir beberapa bulan yang lalu. Sekarang statusku resmi menjanda dengan anak satu. Memang berat menyandang status ini. Akan tetapi tetap aku jalani sepenuh hati. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakan Zahwa. Fokus menjaganya sampai tanggung jawabku berpindah pada pria yang akan menjadi suaminya. Alhamdulillah, aku sudah bisa merintis usaha masker organik dari bahan rempah alami khas daerahku. Bisnis masker kecantikan aku tekuni baru 3 bulan ini. Memang belum begitu menghasilkan. Setidaknya aku bisa mengembangkan ilmu yang didapatkan dari bangku kuliah. Laras membantuku di bagian marketing, sesuai jurusan kuliahnya yakni sarjana ekonomi. Produk ini hanya kami jual di pasar online, belum merambah ke bisnis reseller. Kesian banget anak Mamarni. Anak bungsunya jadi perawan tua, anak pertamanya jadi janda. Ya ampun, kicauan Eti tetangga desa. Ketika aku dan Laras di pasar untuk membeli rempah-rempah pembuatan masker, kebetulan bertemu Eti. Di tengah keramaian, sempat-sempatnya dia merecoki hidup kami. Dia memang memiliki julukan Rasip, alias Ratu Gosip. Artis gosip paling hot di kampungku. Mulutnya bisa lebar sampai 10 cm jika mengkritik orang lain. Sehari saja tidak nyinyir, maka mulutnya akan sariawan. Heh, Eti Mareti Suketi, tukang dagang aci. Tuh mulut tolong pakai hansaplas, atau kalau gak punya, sumpelin kain rombeng. Biar gak gatel ngurusin hidup orang, sahut Laras. Eti dan Laras memang musuh bebuyutan. Selalu ada mulut, bahkan tak jarang adu otot. Saat SMP, Laras pernah ribut sampai jambak-jambakan dengan Eti. Satu kampung heboh dan menontonnya ramai-ramai. Bukannya dipisahkan, warga sekampung malah menyaksikan seperti melihat perlombaan sabung ayam. Meskipun umur Eti seumuran denganku, tapi tak membuat Laras ragu untuk melawannya. Adikku memang susah diatur, namun aku dukung dia melawan Eti. Manusia sepertinya memang harus diberi jurus monyet gagu, yakni teknik mencakar tanpa berbicara, biar kapok. Laras kayak karung beras, gak usah ngatur-ngatur, urus tuh kejombloanmu, lama-lama jadi perawan kadaluarsa lagi. Wah, mulutnya makin ngelunjak. Bener-bener nih orang mau ngajak ribut. Hayo. Kaki Laras memasang kuda-kuda. Keranjang belanjaan dia berikan padaku. Tangan berliuk-liuk mengeluarkan jurus ular. Aku bisa-bisa gila menghadapi orang-orang kayak mereka. Berhenti, teriakku menutup telinga agar tidak budak mendengar mereka bertengkar. Kenapa kamu Ella? Udah gak kuat ngelawan aku? Kasihan janda baru keluar kandangnya. Hahaha. Mohon maaf Eti, yang cantiknya luar dalam sampai ketiak, yang bibirnya merah merona kayak tomat busuk. Kami gak ada waktu berdebat sama kamu. Lebih baik kamu kelonan sama suami kamu, jangan gangguin orang terus. Insap Ti, takut keserempet beca terus mati, kan bahaya. Lah, siapa yang berdebat? Aku ini bicara sesuai fakta dan realita. Jadi kalian gak usah marah. Legowo wae. Iya, emang sesuai fakta, tapi itu urusan kami. Kenapa situ yang repot? Ngasih makan enggak? Berisik kayak kaleng rombeng mah, iya. Sudah Ras, kita mending belanja daripada ngedapin makhluk aneh dari planet Jupiter. Ngabisin waktu aja. Bener juga mbak, ngabis-ngabisin tenaga ngadepin Eti yang suka bikin sakit hati. Keponya gak henti-henti. Udah tua gak takut mati. Aku doain semoga sakit gigi, biar dunia gak dengerin ocehannya lagi. Hahaha. Mantep kamu Ras. Ayolah gaskeun belanja. Anggap aja makhluk gak kasat mata. Ih, dasar kalian, sungut Eti. Muka Eti merah padam, bibirnya monyong 5 senti. Terus menggerutu sindiran pedas dari kami. Sebenarnya aku tidak mau panen dosa hanya karena meledek Eti. Namun tak ada jalan lain. Kalau dibiarkan dia makin menjadi-jadi. Malas berlama-lama bersama Eti.
Lebih baik aku dan Laras segera membeli rempah-rempah. Stok masker organik keresikanku sudah habis. Harus segera diproduksi lagi supaya bisa langsung dikirim kalau ada yang memesan. Gila ya Eti, mulutnya nggak pernah berubah dari dulu. Masih aja julid bin nyinyir. Untung aja mulutnya nggak panjang kayak Pinocchio. Laras masih saja mengomel meskipun sudah sampai di rumah. Dia letakkan belanjaan dengan kesal di atas meja. Bibirnya tak henti berkomat-kamit mengomentari Eti. Pinocchio itu yang panjang hidungnya, Ras. Ngaco kamu ini. Makanya jangan ikut nyinyir. Ketularan Eti. Baru tahu rasa. Nauzubillah. Ih. Ya wis, kamu jangan ikut julid. Wis menang. Aku suruh Laras diam. Tak baik jika terus menghujat orang. Jangan sampai kita sama buruknya bahkan lebih jelek akhlaknya dari orang yang menghina. Biarlah dia berlaku sesuka hati. Yang terpenting sebagai sesama muslim berusaha tetap mengingatkan dalam kebaikan. Soal orang tersebut mau mendengarkan atau tidak itu bukan urusan kita. Mbak, kita dapat pesanan 100 pak masker, ucap Laras girang. Sebelum membantuku meracik bahan-bahan alami untuk dijadikan masker, Laras mengecek terlebih dahulu aplikasi Shopee. Kami bersorak riang mendapatkan pesanan sebanyak di hari ini. Semua bahan-bahan seperti beras kencur, kunyit, bubuk kopi, dan lidah buaya aku siapkan. Dapur emak yang luas aku jadikan tempat meracik bahan, mengubahnya menjadi masker kecantikan alami tanpa bahan berbahaya. Meskipun demikian, masih banyak orang yang tak percaya komposisi alami dari maskerku, hanya karena belum mendapatkan legalisasi dari BPOM. Produkku belum bisa mendapat pengakuan bersertifikasi disebabkan belum cukupnya pembiayaan. Namun aku tak akan menyerah sampai produk ini laku di pasaran dan diakui Badan Pengawas Produk Obat dan Makanan. Assalamualaikum. Ras, suara siapa itu? Mana aku tahu, Mbak. Mbak pikir aku jin yang bisa menerawang wujud orang tanpa melihatnya. Mbak iki aneh wong, jelas-jelas aku lagi bantuin Mbak. Cerocos Laras seperti kereta api di stasiun Manggarai. Pertanyaan Mbak itu kode biar kamu buka pintu. Malah nyerocos kayak roketnya Upin Ipin. Hahaha, nggak usah kode-koden Mbak, kode para cogan aja gak bisa aku pahami. Apalagi Mbak, karena hanya satu kode yang aku paham Mbak. Apa? Tanyaku mengernyitkan dahi sampai lupa tamu di depan. Kode penghuni lambung. Kalau sudah dangdutan plus disko jedak-jeduk berarti lapar. Dasar otak nasi sebakul, bukannya buka pintu malah curhat. Hahaha, sanalah Mbak aja yang buka, aku mager. Hayati lelah. Tanpa peduli ocehan Laras yang sudah seperti burung perkutut, aku beranjak membuka pintu. Assalamualaikum. Iya, sabar, semua butuh proses. Andai ada pintu Doraemon, sudah aku buka dari tadi, gerutuku kesal. Tamu di balik pintu berkali-kali mengucap salam, mengetuk pintu rumah sangat kencang, bagaikan genderang mau perang. Di depan itu entah tamu atau karyawan orang mau tawuran. Ketokannya begitu memaksa dan membuat penghuni rumah ingin melempar sendal. Waalaikumsalam, betul ini rumahnya Mbak Ella, pemilik usaha budidaya lele. Iya mas, siapa? Perasaan saya nggak mesen paket. Pria berkulit putih, tubuh atletis dengan dagu lancip dan hidung mancung berdiri di hadapanku. Dia memegang sebuah map, menggunakan pakaian rapi bagai pejabat negara. Pesonanya mampu menggoyahkan iman. Sangat tampan dan penuh karisma. Prediksiku umur pria ini lebih muda dariku. Maaf mbak, saya Bu. Bentar mas, pasti si Laras yang memesan-mesan paket. Kemarin pesan dompet dari kulit ular, yang datang malah ularnya doang. Sekarang apalagi yang dia pesan? Semoga buka permen harga 150 perak. Nanti rumah emak bisa viral kayak berita akun fakta kom di Instagram. Tapi mbak ya mas sabar, saya panggil adik saya dulu. Paketnya COD kan? Tenang aja, pasti dibayar, tunggu. Tanpa mau tahu apa yang dikatakan pria itu, aku berlari ke dapur menarik Laras bertemu kurir. Adikku memang meresahkan. Bukan masalah uang yang harus dibayar, akan tetapi pesanannya yang aneh-aneh menambah sesak rumah ini. Apa sih mbak, aku gak pesen paket. Mungkin
Adikku malah melongo, menatap Mas Kurir tanpa berkedip. Hampir saja air liurnya menetes. Beruntung aku senggol dia, sehingga segera diusap. Maaf ya Mas, adik saya suka error settingan otaknya, jadi aneh gini. Pria di hadapanku hanya tersenyum. Mbak, aku mimpi nggak mbak? Coba cubit mbak. Au sakit mbak, dasar anak aneh. Dia yang menyuruhku, kenapa malah merintih kesakitan. Parah anak ini, entah apa yang merasukinya. Mas ini ganteng banget mbak, kayak pangeran jatuh dari kayangan. Lebih istimewa dibandingkan Rama, lebih melankolis dibanding Romeo. Hus, sadar Ras, itu paketnya ambil. Laras tak menggubris ucapanku, dia malah nempel di sisi pintu, memandang takjub ke arah Mas Kurir. Aduh, ya sudah, biar saya yang bayar. Jadi berapa Mas? Tanyaku bergegas merebut map coklat di tangannya. Maaf Mbak Ella, saya bukan kurir, tapi saya seorang dosen yang sedang melakukan penelitian tentang budidaya lele. Apa? Mas jangan ngeprank, ini saya mau bayar. Jadinya berapa Mas? Saya masih banyak kerjaan. Maaf Mbak, itu buktinya. Saya sudah izin sama kepala desa, ucap pria itu menunjuk map di tanganku. Aku baca isi surat map coklat yang disodorkan. Ternyata benar, tertulis surat permohonan penelitian. Perasaan malu tak terhitung kadarnya. Basa-basi aku persilahkan saja Pak dosen duduk. Laras malah cekikikan penuh rasa puas, membuatku makin malu. Muka ini bingung mau ditaruh di mana. Sudah berbicara panjang lebar, malah salah sangka. Mbak, gak ada yang ngeprank, malah prank diri sendiri. Malu toh, cogan dari kayangan ini malah dianggap kurir. Dasar mata silinder. Hus, berisik, lirihku. Laras acuh tak acuh, dia malah mengulurkan tangan untuk berkenalan. Dia terus saja mengajukan pertanyaan yang tidak penting, hingga mereka malah asik mengobrol. Maaf Mas Arya, kenapa mau penelitian usaha budidaya di sini ya? Setahu saya di kampung sebelah ada yang punya kolam lele lebih besar dari emak saya. Tanyaku memotong pembicaraan Laras dan Pak dosen Arya. Soal itu memang kebetulan saya kebagian penelitian di sini. Kami ini kerja tim mbak, teman saya meneliti di kampung sebelah. Oh gitu Mas. Aku mengangguk-angguk meskipun masih ragu. Firasat mengatakan ada yang aneh dari Mas Arya. Ya sudah Mas Arya, Laras panggilkan emak dulu, sekalian bikinin minum biar enak ngobrol-ngobrolnya. Baik Mbak Laras, terima kasih. Laras berlalu ke dapur, hanya aku dan Mas Arya di ruang tamu. Entah kenapa aku jadi salah tingkah. Hati perempuan mana yang tak tergoda dengan pria yang menggugah gairah seperti dia. Sebisa mungkin aku tepis perasaan aneh di hati, mengingat umur yang sudah tidak muda lagi. Emak-emak kayak diriku ini sudah bukan masanya bawa perasaan. Mas Arya, maaf ya, tadi saya kira Mas kurir. Soalnya udah beberapa hari ini rumah kami kedatangan banyak kurir gara-gara Laras, si Ratu Shopping. Hehehe, iya mbak, gak apa-apa, saya malah senang dapat hiburan gratis, kekehnya. Aku ikut cengengesan karena dia. Kami sering melempar candaan sampai ruangan terdengar riuh akibat tawa kami berdua. Ella, lirih aku dengar suara Mas Ilyas dan melihat selintas bayangannya. Penasaran aku izin ke teras depan, sejenak menghentikan obrolan dengan Mas Arya. Namun tak ada siapa-siapa. Apa aku hanya halusinasi? Mas Ilyas tak mungkin kesini, dia pasti sudah lupa kepadaku dan Zahwa.